Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, ketemu pertama kali dengan Bapak Sugeng dalam pelajaran IPA kelas 4 tentang siklus atau daur makhluk hidup. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, saya ingatkan kembali akan bahaya COVID, terutama di masa pandemi ini. Anak sekalian harus selalu menjaga kesehatan baik diri maupun lingkungannya. Nah, bagaimana dengan cara apa? Pertama, selalu rajin mencuci tangan. Kemudian pakai masker ketika keluar rumah ataupun di dalam rumah. Kemudian jaga jarak ketika kita di luar rumah dan jangan atau hindari kerumunan. Oke, anak sekalian, kita kembali ke pelajaran. Sebelumnya kita buka pelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, maka ada tujuan pembelajaran, dengan mengamati, kemudian menanya, mencoba, atau anak sekalian membaca buku-buku tentang siklus dari hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya, maka sekalian atau siswa dituntut dapat memahami pengetahuan fakta maupun konsep tentang siklus makhluk hidup serta upaya untuk melestarikannya. Kemudian membandingkan siklus makhluk hidup antara satu dengan makhluk hidup yang lain. Yang ketiga, membuat skema siklus makhluk hidup tertentu. Sebelum lebih jauh dalam pembahasan kita kali ini, kita lihat gambar berikut ini. Ini ada kambing dewasa yang sedang melahirkan, kalian perhatikan. Kemudian ini setelah melahirkan dia menjadi kambing yang kecil, yang lucu, yang mungkin kamu sangat suka ketika bermain dengan dia. Oke, berikutnya menjadi kambing yang lebih besar, kemudian tumbuh menjadi kambing muda, dewasa, dan siap untuk beranak kembali. Nah, kalau kita perhatikan anak sekalian, itu adalah siklon. Kalau bahasa angin itu siklon, berputar. Jadi makhluk hidup itu sebelum dia mati, menua kemudian mati, maka dia punya kemampuan untuk meregenerasi dirinya berupa siklus tadi, beranak, bertelur, kemudian bertunas, mempunyai biji dan sebagainya. Jadi kemampuan itulah menjadi alasan kenapa ketika kita melihat kambing yang selalu kita sembelih setiap hari, kita konsumsi, tetapi kambing-kambing itu selama ini tetap ada. Kita bisa melihat tiap hari kambing tetap banyak, karena alasan makhluk hidup itu memiliki siklus. Lalu apa sih siklus makhluk hidup itu? Kita ke pengertian siklus hidup atau dari hidup makhluk hidup. Dari kambing dewasa, kemudian melahirkan menjadi kambing kecil, kemudian setelah itu tumbuh besar menjadi kambing muda, kemudian dewasa dan siap untuk berkembang biak lagi. Itu adalah tahap-tahap, maksudnya ada tahap-tahap perkembangan di mana makhluk hidup itu ketika dia dilahirkan kok langsung dewasa kemudian siap melahirkan, itu tidak, bukan begitu maksudnya, tetapi harus melalui tahap demi tahap sehingga dia mencapai kedewasaan, kemudian siap untuk menghasilkan keturunan, kemudian dia mungkin mati atau disembelih. Jadi ada tahap-tahap perkembangan makhluk hidup dari lahir hingga dewasa. Contohnya pada gambar berikut ini. Ini ada, saya paparkan gambar kucing, di mana kucing dewasa itu melahirkan anak, yang mungkin setiap kali melahirkan itu bisa 2, 3, atau 4 kembarannya itu. Kemudian anak kucing ini menjadi kucing yang muda,
kemudian tumbuh menjadi dewasa dan siap untuk melahirkan kembali. Oke. Anak sekalian, untuk bisa lebih kegambaran konsep ya, maka ini saya paparkan peta konsep siklus atau daur hidup ya. Oke, daur hidup hewan itu ada yang metamorfosis, ada yang tanpa metamorfosis. Lalu apa sih metamorfosis itu? Metamorf ya, artinya perubahan bentuk ya, perubahan bentuk. Ada yang berubah bentuknya, ada juga yang tidak berubah bentuknya. Contoh yang terdahulu, kambing dan kucing itu adalah golongan daur hidup tanpa metamorfosis ya. Jadi bentuknya itu tidak berubah. Dari dia lahir sampai dewasa itu bentuknya sama. Sama dengan kita juga begitu ya. Kita lahir kecil, bayi, bentuk kita sama dengan bapak dan ibu kita ya. Bentuknya sama ya. Kambing juga begitu, kucing begitu, sama ya. Tetapi dalam perkembangannya menjadi dewasa itu dia bertambah besar, bertambah tinggi ya. Jadi pertambahan itu saja yang berubah ya. Bentuknya tidak berubah. Itulah yang dimaksud daur hidup tanpa metamorfosis. Oke, kalau metamorfosis itu ada perubahan bentuk. Jadi tahap-tahapnya itu ada perubahan bentuk ya. Ada yang sama sekali bentuknya tidak sama dengan induknya, ada juga yang masih mirip ya. Coba perhatikan gambar kupu-kupu ya. Jadi kupu-kupu itu ketika dewasa dia menghasilkan telur dan meletakkan telurnya itu di daun. Kenapa? Karena anaknya ya, itu makanannya berbeda dengan yang induknya makan ya. Jadi makanannya berbeda dengan induknya ya. Kenapa diletakkan di daun? Karena memang anak kupu-kupu ini adalah herbivore ya. Jadi makanannya berupa daun-daunan. Oke. Ketika telurnya menetas, maka dia menjadi ulat. Yang mana ulat atau anak kupu-kupu ini bentuknya sama sekali tidak mirip dengan induknya. Itu maksudnya dengan metamorfosis. Dalam perkembangannya berikutnya menjadi kepompong, kemudian kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Okay. Nah, bagaimana yang metamorfosis yang masih mirip? Ya. Contohnya kecoa. Ya. Jadi kecoa ini ketika dia bertelur, kemudian menetas, itu menjadi kecoa kecil, tetapi bentuknya mirip dengan induknya. Ya. Masih mirip. Ya. Tetapi dalam perkembangannya dia berkali-kali berganti kulit ya. Dalam menuju dewasanya itu dia beberapa kali berganti kulit, kemudian menjadi kecoa dewasa yang sempurna dan siap untuk berkembang biak. Oke. Ini keterangannya tadi ya. Macam-macam daur hidup ya. Yaitu daur hidup tanpa metamorfosis itu terjadi jika ya, anak yang dilahirkan atau yang ditetaskan itu masih memiliki kesamaan bentuk dengan kedua induknya ya. Yang B, daur hidup yang dengan metamorfosis jika anak yang dilahirkan atau ditetaskan dari telur itu tidak memiliki kesamaan bentuk dengan kedua induknya ya. Sama sekali tidak ada kesamaannya. Sehingga dibagi dua, dari metamorfosis itu sempurna kalau betul-betul tidak sama dengan induknya. Yang tidak sempurna itu jika dilahirkan tetapi masih punya kemiripan dengan kedua induknya. Demikian anak sekalian, sedikit yang bisa saya terangkan untuk kalian menjadi bekal ya, untuk memahami lebih jauh dari bab yang Pak Guru bawakan kali ini. Untuk lebih detailnya mohon dibaca ya, buku tentang daur hidup, dibaca ulang di rumah, dan linknya nanti juga akan saya bagikan ke kalian, dan tugas-tugas yang mungkin menuntun kalian untuk menjadi paham tentang daur hidup kali ini. Oke, kita tutup.
pelajaran kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.